Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Itu artinya kita mempunyai tema baru, yaitu teamwork atau kerjasama, yang merupakan salah satu dari 7 nilai dari gereja Zion Church of Christ, di mana kita akan belajar bersama-sama mengenai kerjasama di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berlari sendiri, mungkin kita bisa berlari dengan cepat. Tetapi kalau kita berlari secara bersama-sama, kita akan berlari dengan jauh. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di tengah pandemi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, berkati jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati Pastor Romi Matulesi dan seluruh pelayan-Mu yang mau melayani pada hari ini, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kita membuka ibadah hari ini dengan satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, yang memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang dan bersyukur padamu Tuhan Yesus.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Yes Lord, di dalam hidupku. Ku terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih sebab Engkaulah yang layak dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian-Mu Tuhan, angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Dia melihat hati kita, Dia mendengar tangisan hati kita, Dia mendengar puji-pujian kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala perlindungan dan karunia keselamatan yang sudah Kau limpahkan kepada setiap kami. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara kami dalam usaha pengadaan angkutan batubara. Engkau yang senantiasa menuntun setiap rencana kami. Kami berdoa agar saudara kami senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau saja dan juga usahanya diberkati dan mengalami kemajuan. Kami juga berdoa untuk saudara kami dalam persiapan pernikahannya. Engkau Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Kami percaya segala apapun yang telah dipersiapkan dilancarkan dan segala apapun yang dibutuhkan
Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa untuk saudara kami, pasangan, dan juga kedua keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk orang tua saudara kami yang menjalani kemo. Kami berdoa agar Engkau saja ya Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan dalam setiap dia menjalani kemo. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, orang tua saudara kami akan disembuhkan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau saja ya Tuhan yang memproteksi bangsa ini. Engkau yang memberikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan buat bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk presiden kami, untuk wakil presiden, para menteri, kepala pemerintahan dan setiap jajarannya, agar Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, roh takut akan Tuhan dalam memimpin negara ini. Kami berdoa pulihkan ekonomi negara ini ya Tuhan, dan juga agar pandemi COVID-19 ini bisa segera tertangani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas berkat pemulihan hubungan keluarga saudara kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa akan memberikan sukacita dan damai sejahtera ke depannya di hubungan keluarga kami ini. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk saudara kami yang telah dipulihkan dari paru-paru basah. Berkat kesembuhan dan pemulihan telah saudara kami dapatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pokok doa yang telah kami panjatkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan segala ucapan syukur kiranya menjadi berkat dan kesaksian, kekuatan bagi setiap umat Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat renungan minggu ini. Ayat renungan akan saya bacakan terlebih dahulu, terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari saya undang Bapak Ibu membaca bersama. 2, 1. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kiranya ayat renungan yang kita baca bersama saat ini menjadi pegangan agar kita semakin erat dalam hubungan keluarga, pertemanan, dan bahkan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita angkat pujian berikut. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab sepasti mentari yang selalu bersinar di pagi hari. Kami percaya janji-Mu selalu pasti menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami bersyukur dan datang menyembah-Mu Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Selamat hari Minggu, senang saya bisa menjumpai saudara di hari ini. Saya percaya bahwa di bulan Oktober ini, di minggu yang kedua, merupakan sukacita yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, dan kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Untuk itu di hari ini, saya selalu berdoa buat saudara, agar kondisi saudara, keadaan saudara, senantiasa dalam keadaan yang terbaik, yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak saudara persiapkan roti, persiapkan anggur bersama dengan keluarga saudara. Dan kalau saudara ada anak-anak saudara juga tidak apa-apa, mereka juga bisa untuk menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu mengacu kepada apa yang Tuhan sediakan di padang gurun, bahwa roti mana diberikan, yaitu untuk seluruh keluarga, bahwa sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus yang mengatakan bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dan dia mengatakan bahwa ini lebih dari roti mana. Jadi artinya Anda dan saya bersama dengan keluarga, semuanya diberkati untuk menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan terlebih dahulu satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Wahyu 6 pada ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Alkitab Anda dan saya, firman Tuhan tidak pernah salah. Alkitab ini sudah dituliskan ribuan tahun sebelum situasi yang buruk terjadi. Kalau hari-hari ini terjadi situasi pandemi, situasi di mana orang-orang khawatir dengan ekonomi, bahkan dengan harga dan segala sesuatunya, Alkitab telah menulis bahwa 1 dinar itu digambarkan upah orang 1 hari kerja. Artinya, saudara yang dikasih Tuhan, 1 dinar, upah orang 1 hari kerja hanya cukup untuk beli sebuah roti. Artinya, roti itu digambarkan begitu mahal harganya. Ini memberikan petunjuk bahwa ekonomi yang bergejolak, bahwa akan terjadi yang namanya situasi yang saat ini dihadapi. Betapa dahsyatnya bahwa Alkitab telah memberikan petunjuk terlebih dahulu, bahwa akan terjadi masa sukar, di mana harga-harga melonjak dan segala sesuatunya orang berteriak tentang keuangan dan segala macam. Tapi ada satu jaminan yang Tuhan mau katakan buat kita, bahwa yang ada minyak dan anggurnya itu tidak akan dirusakkan. Saya meyakini akan hal ini. Saya percaya Tuhan bekerja luar biasa. That's why saya mau ingatkan buat saudara dan saya, setiap kita, Tuhan mengatakan Anda dan saya untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam Anda dan saya. Bagaimana caranya? Dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh dan minum darah Yesus. Dan juga dengan diurapi dengan minyak, sakramen minyak juga. Jadi artinya, saudara yang kasih Tuhan, ketika Anda dan saya ada di dalam pengurapan, ketika Anda dan saya ada di dalam sakramen yang benar, maka Tuhan menjaminkan bahwa kita tidak akan dirusakkan. Kita berhadapan dengan situasinya. Tapi Anda dan saya, gerejanya, yang disebut tadi dengan minyak dan anggurnya, itu tidak akan dirusakkan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Aku percaya bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kami. Maka karena itu Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka dijumpai Tuhan. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah beban berat dalam nama Tuhan Yesus, mereka bisa menghadapinya, dan mereka bisa keluar lebih daripada pemenang, hidup mereka menjadi kesaksian, dan kami menang atas setan-setan, kehidupan kami jadi berkat, jadi garam, jadi terang, kemuliaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Maka setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, urapan Tuhan ada bersamaku, otoritas wibawa ilahi, otoritas sorga juga ada bersamaku, untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata kalimat ada tanda kuasa, ada mujizat. Siapa saja dengar firman Tuhan, imannya dibangun, terjadi pertobatan. Dan aku berdoa juga, yaitu sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami semua dapat mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Mari bersama-sama dengan saya, kita mau angkat roti ini di atas kepala.
Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa dan rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit. Bahkan kami punya iman oleh bilur-bilur Yesus. Apapun segala penyakit kami sudah disembuhkan, segala virus sudah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Bersama dengan keluarga mulai hari ini kami dijaminkan, yaitu punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun kami berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak santet, aku tolak roh-roh jahat, bahkan serangan setan kami halau, kami patahkan segala virus berbahaya, bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi kami. Sistem imunitas kami kuat, kami menang atas segala virus, kami menang atas segala bakteri. Tuhan memberikan jaminan apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, pelayanan kami, semuanya studi kami juga diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau ngangkat minyak ini juga. Kita mau mengimaninya. Dan kita mau mendoakan buat diri kita, buat keluarga kita, buat dimanapun kita berada. Siapapun yang bersama dengan kita, kita mau urapi dengan minyak ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami. Proteksi kami, pagari kami. Kami tolak setan-setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat kami lumpuhkan. Kami dijagai pasukan malaikat. Apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan diberkati berhasil. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Well, kita berbahagia, kita bersuka cita. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Dan saya percaya bahwa selalu yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira. Ulangi lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, di minggu kedua ini, di bulan Oktober, tentunya sekarang kita sudah ada di bulan baru, tentu tema baru. Dan kita masuk di dalam tema tentang teamwork. Di bulan Oktober ini, kita masih membahas tema bulan Oktober, yaitu tentang teamwork. Nah, penting sekali untuk membahas mengenai tema ini, saudara ya. Di mana minggu lalu dijelaskan bahwa dengan bekerja sama, sesungguhnya kita dapat melakukan sesuatu yang dalam konsep kebanyakan orang adalah mustahil. Nah, kita bisa mencapai suatu hal yang kita pikir hanya sebatas kemampuan kita sendiri, tetapi pada saat itu dilakukan secara bekerja sama, ternyata hasilnya menjadi berlipat kali ganda. Nah, kalau saya tanya misalkan sama saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi ini, yaitu misalkan satu kuda mampu menarik beban, yaitu bebannya adalah 2 ton. Pertanyaan adalah, kalau 2 kuda bersama-sama menarik beban, ya kan? Kira-kira berapa ton yang akan mereka tarik dengan 2 ekor kuda? Kalau 1 ekor kuda mampu menarik 2 ton. Jawabannya adalah 2 dikali, ya kan? 2 kuda berarti tambah 1 ton tambah 1 ton jadi 2 ton tambah 2 ton jadi akhirnya 4 ton. Kita berpikir bahwa kalau 1 kuda saja bisa menarik 2 ton, berarti kalau digabung 2 ya jadi 4 ton. Gampang ya, ternyata salah. Ketika 2 ekor kuda bersama-sama, maka mereka mampu menarik beban seberat 23 ton. Wow, itu memberi petunjuk bahwa bekerja sama dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, juga bila mana ada 2 orang, misalkan masing-masing orang ini dapat memimpin 1.000 orang. Lalu kalau 2 orang ini digabung menjadi 1, maka kemampuan mereka bukan memimpin 2.000, melainkan kemampuan mereka bisa mencapai 10.000.
Ini menunjukkan bahwa bekerja sama justru menghasilkan kemampuan yang hebat. Alkitab bahkan memberikan kita arahan kepada cara kerja dari binatang semut yang menyiapkan bekalnya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dan mereka melakukannya, lihat semut, melakukannya bersama-sama walaupun nggak ada pemimpinnya, tetapi mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk kepentingan mereka bersama. Saya mau ajak saudara untuk lihat dulu sebentar di dalam Amsal pada pasal 6, pada ayatnya yang ke-6, ya, 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itulah mengapa penting saudara lihat prinsip mengenai kerjasama ini. Bahkan saya mengatakan cara Tuhan memberkati dan melawat kita, minggu lalu sudah saya katakan, itu juga terhubung bahwa kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Nah, seringkali kita gagal bukan karena Tuhan tidak menolong, melainkan karena kita tidak memahami akan prinsip daripada kerjasama ini. Nah, ada pendidikan ternyata di dalam Tuhan. Ada pendidikan, ada pelatihan yang Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Tuhan mau memakai kita dengan hebat. Percayalah saudara, Tuhan mau memakai Anda dengan hebat, bukan dengan biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Karena Anda dan saya, kita semua ini diciptakan masing-masing unik. Kita diciptakan masing-masing spesial. Nah, di dalam diri kita ada begitu banyak kemampuan-kemampuan yang dapat dikembangkan. Dan itu akan memberikan Anda dan saya kemampuan yang luar biasa bila mana itu dikembangkan. Dan bila mana dikembangkan akan memberikan dampak yang besar bagi setiap orang yang akan bersama-sama dengan kita. Dan persoalannya, kita seringkali stuck. Kita seringkali terhenti. Itu karena kita tidak mau mengizinkan Tuhan untuk bekerja sama dengan kita. Bukan Tuhannya nggak bisa berbuat banyak, tapi karena kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bekerja sama dengan kita. Pada pembahasan hari ini saya mau ajak saudara, saya mau mengajak Anda untuk melihat hati dan kerinduan seorang anak Tuhan yang berharap kotanya yang sudah hancur dapat terbangun kembali. Ia mengalami kegelisahan, ketidaknyamanan, dia mengalami kesedihan setiap kali dia mengingat kota asalnya yang sudah porak-poranda. Nah, oleh sebab itu, anak Tuhan ini dia mau berjuang dengan sangat. Agar apa? Agar harapannya dapat terwujud, walaupun dia tahu itu tidak mudah membuat semua harapan dia untuk terwujud dan terjadi. Dalam Nehemia pada pasal 2, kita buka dulu dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Catat ya, Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka, lihat, catat garis bawahi, aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ya, Nehemia berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara kasih Tuhan, pada tahun 445 kira-kira, 445 sebelum Masehi, ini menjadi misi Nehemia yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Yaitu adalah untuk menyelesaikan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Nehemia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta. Yang mana tempat di mana raja ini adalah di Benteng Susan.
Nehemia telah mendengar bahwa orang-orang Yahudi, saudara-saudara setanah airnya itu tidak diizinkan untuk membangun kembali tembok-tembok kota mereka, yaitu tembok Yerusalem. Bahwa Nehemia pada pasal sebelumnya, ini kan pasal 2 yang kita baca, pasal 1-nya dia mendapatkan laporan, mendapatkan cerita bahwa di Yerusalem keadaannya sangat-sangat terbengkalai. Dalam artian tembok-temboknya bolong dan pintu-pintu gerbangnya sudah habis dimakan api. Nehemia sebenarnya memiliki tempat yang nyaman. Kalau kita lihat, dia punya pekerjaan yang mapan, penghasilan yang lumayan, penghasilan yang luar biasa, dan dia dekat dengan raja. Seharusnya seorang Nehemia tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu berlelah-lelah memikirkan kota Yerusalem. Toh dia nyaman dengan kedudukan dan dengan posisi yang dia miliki sekarang. Tapi ternyata hatinya Nehemia tidak demikian. Hatinya dia justru sedih. Dia memikirkan bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Karena memang pada zaman Raja Artasasta, sebelumnya gelombang pertama yaitu dikirim oleh Kores. Karena saudara harus pahami, Yerusalem sebelumnya itu dikalahkan oleh kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar. Perkakas-perkakas, perlengkapan-perlengkapan ibadah yang ada di dalamnya itu dibawa semuanya ke kerajaan Babel. Nah, di zaman kerajaan, yaitu setelah Nebukadnezar mangkat, digantikan oleh keturunannya, dan kerajaan Babel berganti kerajaan Media Persia. Pada zaman Kores, maka Kores memberikan perintah agar orang-orang Yahudi untuk boleh pulang ke negeri mereka untuk membangun. Maka di bawah pimpinan Zerubabel dibangunlah, yaitu Bait Allah. Tapi cuma baru bisa bangun Bait Allahnya, habis itu terhenti lagi pembangunannya. Nah, oleh sebab itu Nehemia ini yang menjadi pelanjutnya kembali untuk melanjutkan. Nah, Tuhan taruh hati itu, Tuhan taruh dorongan itu di dalam dirinya Nehemia untuk Nehemia menyadari, untuk Nehemia kembali membangun. Makanya saudara bisa lihat di sini bahwa Nehemia merasa terdorong bahwa bangsa setanah airnya itu tidak diizinkan membangun tembok kota mereka. Nehemia sadar bahwa itu sangat berbahaya, situasi tanpa pintu gerbang, dengan dinding tembok yang berlubang, itu sangat berbahaya bagi orang Yahudi, karena waktu yang berubah-ubah, ada kebencian dari para pemimpin Samaria terhadap orang Yahudi di Yudea, dan ada rencana pemusnahan orang Yahudi yang pernah nyaris berhasil yang telah direncanakan oleh Haman di dalam kitab Esther. Itu merupakan alasan-alasan yang kuat bagi kegelisahan dari Nehemia. Nah, setelah Nehemia berdoa di dalam Nehemia 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, dan dengan keprihatinan yang mendalam terhadap saudara-saudaranya yang ada di Yudea, Nehemia berbicaralah dengan Raja Artasasta tadi di pasal yang kita bahas. Maka Raja memberikan izin kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem dalam Nehemia 2 ayat yang ke-5 tadi. Dengan diiringi pasukan berkuda kerajaan, akhirnya Nehemia tibalah di Yerusalem. Niatan Nehemia ini segera mendapatkan perlawanan. Makanya dari awal saya katakan tidak mudah untuk melaksanakan harapan yang ada pada Nehemia. Karena ada perlawanan dari Sanbalat, dari Tobia, dari Geshem. Orang-orang ini tidak suka apa yang akan dikerjakan oleh Nehemia. Yaitu mereka mulai melakukan berbagai macam aksi, mulai dari isu Nehemia akan menjadi raja, dan itu merupakan persiapan memberontak terhadap raja, itu yang diisukan. Lalu ada rencana persepakatan untuk membunuh Nehemia sampai dikirimkan nabi palsu seolah-olah utusan Tuhan, tapi ditujukan untuk menakut-nakuti Nehemia. Tetapi Nehemia lebih fokus untuk memeriksa apa yang harus dia kerjakan pada tembok itu dan memastikan bahwa pembangunan dapat terus berjalan sebelum musuh-musuh Yahudi dapat menghimpun kekuatan untuk menyerang bangsa Yahudi. Nah, selama hari-hari yang menegangkan, itu saya katakan menegangkan karena di bawah ancaman, para pekerja mereka bekerja membangun tembok, memperbaiki gerbang kota dengan satu tangan membangun tembok tersebut, dan tangan lainnya itu memegang senjata untuk pertahanan. Jadi bayangkan mereka bekerja sambil berjaga-jaga, mereka memakai baju zirah juga, jadi mereka waspada. Jadi membangun tembok, peralatan tukang ada di tangan mereka, tapi peralatan perang juga ada di tangan satunya lagi. Itu yang mereka kerjakan dalam Nehemia 4 ayat yang ke-17. Nah, tembok itu akhirnya selesai setelah dalam waktu 52 hari kerja.
Oke, hampir 2 bulan ya. Dan orang Israel telah bekerja keras sepanjang hari. Pada waktu malam mereka mengawal tembok, siang hari mereka bekerja. Ketika tembok-tembok selesai, orang-orang Lewi dan para penyanyi datang dari segala tempat di sekitar Yerusalem untuk menabiskan tembok itu dengan nyanyian. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa harapan dari Nehemia, lihat saya katakan harapan dari Nehemia, ternyata dapat terwujud. Itu bukan hanya karena sekedar Nehemia punya jabatan yang cukup berpengaruh untuk dapat berbicara kepada raja, melainkan ada begitu banyak faktor yang bergabung menjadi satu kesatuan penting sehingga harapan yang tadinya mustahil kelihatannya itu dapat terwujud. Ini berbicara mengenai tim kerja yang solid, yang mampu menghasilkan capaian kerja yang dahsyat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya dalam hidup ini, Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati kita. Tuhan menaruh di dalam diri kita kerinduan-kerinduannya Tuhan. Ada sesuatu harapan, kerinduan untuk dapat terwujud. Dan saya yakin bahwa untuk mewujudkan sesuatu yang kata orang dunia mustahil, saya terlalu yakin dan percaya bahwa bagi kita orang percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membangun tim yang solid. Kita perlu membangun teamwork. Kita perlu bekerja sama. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Itu yang selalu akan saya lakukan. Bahwa tidak bisa melakukan ini semuanya sendirian. Perlu kerjasama. Sehingga tidak ada orang yang dimegahkan. Maksudnya tidak ada satu orang yang dimegahkan. Jadi keberhasilan yang akan terjadi adalah, kalau berhasil ini adalah, itu karena kalian. Ya, keberhasilan ini karena tim. Bukan karena satu pribadi. Gitu loh saudara. Nah makanya pertanyaannya bagaimana agar sebuah teamwork dapat menjadi efektif. Oke, karena untuk mencapai mewujudkan sebuah harapan tentunya diperlukan teamwork. Perlu ada kerjasama. Nah, bagaimana agar sebuah teamwork dapat menjadi efektif? Yang pertama adalah diperlukan ini. Di dalam sebuah teamwork diperlukan yaitu perasaan atau sikap saling menghargai. Ya, untuk bisa mewujudkan sebuah harapan dan dalam kerjasama tim yang baik, itu diperlukan namanya sikap untuk saling menghargai. Dalam Nehemia 3 pada ayat yang ke-8, coba kita lihat dulu. Di sana dikatakan begini, berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, catat garis bawahi tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Uziel, di situ disebutkan Uziel bin Harhaya, seorang tukang emas. Sedangkan yang bekerja sama dengan dia adalah Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Dua orang ini mereka berbeda latar belakang pekerjaan. Nggak nyambung nih. Ya, jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Oke, tetapi dalam perbedaan mereka dapat bekerja sama, saudara. Why? Kenapa? Karena mereka saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Kenapa? Karena mereka punya tujuan. Dan tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai. Walaupun mereka berbeda. Ini menarik. Mereka bisa bekerja sama untuk membangun. Walaupun mereka punya latar belakang yang berbeda. Demikian pula Yesus memiliki 12 murid yang berbeda karakter. Tetapi Yesus pribadi yang selalu menghargai perbedaan. Dia menghargai perbedaan di antara para muridnya. Justru dengan perbedaan yang ada, itu dapat menjadi potensi besar ketika mereka bekerja sama. Dalam sikap saling menghargai. Dan itu menjadi efektif dalam melaksanakan amanat agung. Ya, betapa luar biasanya para murid. Mereka menjadi efektif melayani Tuhan, melaksanakan perintahnya Tuhan. Demikian pula juga Paulus. Ketika dia berkata kepada jemaat di Korintus, Paulus menjawab bahwa bukan Paulus yang penting, bukan Apolos yang penting, kata dia gitu. Melainkan semua orang punya peranan masing-masing. Dan yang terpenting, kata Paulus, adalah Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Di dalam apa yang Paulus kerjakan bersama dengan Apolos. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9 dikatakan begini, Aku menanam, Apolos penyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oke? Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami
adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, itu dia. Paulus sendiri menyadari, bukan dia yang terpenting, bukan Apolos yang terpenting, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Mereka bekerja sama, walaupun mereka berbeda. Yang penting sekali saudara, sikap saling menghargai, itu yang membuat sebuah teamwork menjadi efektif. Saya berdoa buat saudara, agar saudara bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupan Anda, memiliki sikap saling menghargai. Yang kedua, agar menjadi efektif adalah diperlukan adanya penundukan, yaitu tunduk pada otoritas. Oke, tunduk pada otoritas. Kita lihat di dalam Ibrani pada pasal 13 ayat 17 dikatakan begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Oke, lihat, catat baik ya. Tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kerja sama tim tidak akan pernah berjalan dengan baik. Catat baik ini. Bahwa kerja sama tim tidak akan pernah berjalan dengan baik jika ada orang yang terlalu dominan dan selalu menentang otoritas. Walaupun mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda dengan pemimpin kita, tetapi dalam kerja sama tim, kita harus bersedia untuk tunduk pada otoritas yang ada. Saya menyadari saya tunduk pada otoritas. Pada waktu saya melayani sebelum saya menjadi gembala hari ini, saya tunduk pada otoritas orang lain, pimpinan yang lain. Karena pimpinan itu diibaratkan seperti lokomotif. Dan kita yang dipimpin adalah seperti gerbongnya. Gak pernah gerbong menentukan jalan. Yang menentukan jalan adalah lokomotifnya, kepalanya. Jadi saya mengikuti otoritas pemimpin. Itulah yang membuat saya menyadari tentang yang namanya otoritas ini. Kalau kita tidak bergerak dengan otoritas, bagaimana kita bisa menjadi efektif dalam apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Dalam istilah kemiliteran, saudara, apabila pimpinan telah memberikan sebuah arahan, oke ya, catat baik, maka yang harus dilakukan adalah apa? Kalau pimpinan sudah memberikan arahan, yaitu laksanakan dan amankan. Itu saja. Ketika pimpinan sudah memberikan sebuah keputusan. Bahkan penjelasan saya ini pun di dalam Alkitab juga dipertegas oleh seorang perwira yang berbicara di hadapan Yesus di dalam Matius pada pasal 8, pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tuan, hambaku atau pembantuku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Yesus langsung meresponi dengan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa perwira ini begitu menyadari sebuah otoritas. Dia menyadari bagaimana ketika pemimpin mengatakan sesuatu, maka bawahan hanya tinggal melaksanakan dan mengamankan. Tinggal melaksanakannya saja. Apa yang sudah dikatakan oleh pimpinannya, seorang bawahan akan mempercayainya. Otoritas ini yang dia percayai. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, cukup katakan sepatah kata saja, nggak perlu harus Yesusnya datang ke tempat saya, kata menurut perwira ini. Dia meyakini bahwa pembantunya di rumah yang sedang sakit, pasti langsung disembuhkan. Nah, saudara, prinsip otoritas ini penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham akan otoritas ini, maka kita juga akan kesulitan untuk mengalami, yaitu kuasa Tuhan yang besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami mujizat kesembuhan kalau kita tidak mengakui otoritas ini? Oke, ketika kita melihat daripada firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, bahwa kita percaya bahwa kata Tuhan, kuasa yang besar telah diberikan buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Bahwa kita diberi kuasa untuk menolak bala, menolak penyakit. Bahkan kita diberi kuasa, sinar matahari tidak akan menyakiti kita, sinar bulan tidak akan bisa menyakiti kita. Bahwa tidak ada penyakit sampar yang bisa mendekati kemah kita.
Bahwa ada begitu banyak janji yang Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan berkata, jangan takut. Begitu banyak kata-kata jangan takut. Nah, kalau kita percaya otoritas, maka kita tidak akan pernah meragukan sama sekali bahwa apa yang semua yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi, itu pasti digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita bisa mempraktekannya, dan kita bisa meraih kuasa Tuhan yang besar pada waktu kita menyadari tentang yang namanya otoritas ini. Amin. Itu sebabnya saudara, kuasa Tuhan hanya dapat bekerja berdasarkan otoritas. Please, tim yang efektif juga dibutuhkan yang namanya otoritas. Kita perlu menunduk pada otoritas, kepada pemimpin. Kita nggak bisa menjadi pemimpin kalau tidak mau dipimpin. Kita tidak pernah bisa memiliki otoritas kalau tidak mau di bawah otoritas terlebih dahulu. Harusnya menjadi anak Tuhan, orang-orang bergerak di dalam kebenaran, memiliki prinsip ini dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tim kita akan menjadi efektif. Teamwork ini dapat menjadi efektif. Yang ketiga, diperlukan yang namanya partisipasi. Ya, mari berpartisipasi. Garis bawah ini, berpartisipasi. Nehemia 2, ayat yang ke-18 dikatakan begini. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Pada saat Nehemia menyampaikan di hadapan rakyat, di hadapan orang-orang Yehuda, di hadapan penduduk yang ada di Yerusalem, tentang niatannya, bagaimana rahmat Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana apa yang dia mau lakukan untuk bangsa Israel. Walaupun Nehemia sudah memiliki kedudukan yang nyaman, tempat yang nyaman, situasi yang nyaman, tapi dia tinggalkan situasi yang nyaman itu. Demi apa? Demi Yerusalem, demi membangun kota ini. Kenapa dia mau? Karena Tuhan telah taruh di dalam hatinya dorongan itu. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Ada sesuatu yang saya harus kerjakan. Ada partisipasi yang harus saya ikut di dalamnya. Saudara, di dalam diri kita Tuhan telah tempatkan benih unggul. Saya terlalu yakin di dalam diri Anda dan saya ada benih unggul. Dan kalau kita sadari bahwa tanah di mana benih itu akan ditanam adalah tanah yang baik. Kalau kita sadar bahwa tanah di mana kita ditempatkan adalah tanah yang baik, maka jangan ragu sebenarnya untuk kita tertanam di lokasi itu. Benih, jiwa itu benih. Tanah itu adalah gerejanya. Saya selalu akan ajarkan kepada saudara bahwa benih harus tertanam di dalam sebuah tanah. Benih seunggul apapun, misalkan saya memegang benih hebat apapun, tapi kalau saya taruh di atas kertas atau saya taruh di atas karpet, maka dia tidak akan bisa bertumbuh. Tapi benih itu harus taruh di tanah yang cocok dengan dia. Itulah sebabnya saya disadarkan oleh salah seorang senior yang mengingatkan saya bahwa jangan menjadi kecewa, Pak, kalau ada orang yang pergi meninggalkan Anda. Kalau ada orang tidak mau bergabung di tempat Anda. Mungkin tadinya dia ada, terus dia berpindah. Jangan menjadi sedih. Kenapa? Kata dia. Karena gak semua benih cocok di semua tanah. Gak semua benih cocok di semua tanah. Mungkin dia gak cocok. Dia mencari tempat yang lebih cocok buat dia. It's okay. Ada yang akan datang. Ada yang pergi mungkin, tapi akan ada yang datang lagi. Makanya saya selalu terhibur. Saya tidak pernah ragu dan gelisah untuk membangun suatu pelayanan. Karena saya tahu, jiwa itu milik Tuhan. Tuhan akan menggerakkan, Tuhan akan taruh dorongan itu di dalam diri setiap orang. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, penting untuk kita ingat, kalau kita tahu bahwa kita ada benih yang unggul, jangan disimpan. Benih itu harus ditanam. Di mana? Di tanah yang baik. Kalau saudara paham, kalau saudara sadar bahwa tanah di mana saudara hari ini berada adalah tanah yang baik, so please, tertanamlah di situ. Artinya, di gereja di mana kita dituntun, di gereja mana Anda dituntun? Di gereja mana Anda dibimbing? Di gereja mana Anda diarahkan? Itu adalah lokasi tanahnya. Ya, kalau saudara mau bertumbuh di situ, mari jangan hanya diam. Kalau saudara tahu itu tanahnya yang baik,
Jangan hanya diam saja, tapi ambil peran, turutlah berpartisipasi agar menjadi efektif teamwork di tempat tersebut. Apa yang bisa Anda lakukan untuk pelayanan ini? Lakukanlah sesuatu, jangan berdiam diri. Bukan tunggu ditanya, melainkan bukalah mata dan melihat kepada visinya gereja tersebut. Lihat kepada misinya. Lihat kepada values yang ada. Lalu berkontribusilah. Karena ada tujuan Allah yang hendak kita capai bersama. Amin. Harusnya kita berkontribusi di area tersebut. Karena ada dorongan di dalam diri kita untuk mau melakukannya. Saya berikan ilustrasi ini, saudara. Pemain klub sepak bola Eropa, itu mereka di-hire dengan gaji puluhan juta euro per tahunnya. Ada yang ratusan ribu pound sterling per minggunya. Itu pendapatan yang fantastik, saudara, bagi sebuah hobi olahraga. Tetapi ada satu hal yang aneh di wajah mereka, yaitu pada saat kalau mereka ditaruh di bangku cadangan, wajah mereka tidak menjadi enak. Mereka tidak suka kalau tidak jadi starter. Wajah mereka tidak nyaman kalau mereka ditaruh di bangku cadangan. Padahal, saudara, kursi bangku cadangan itu tempatnya nyaman. Tempat duduk itu didesain dengan nyaman. Mereka dapat duduk yang luar biasa, mereka dapat duduk paling dekat dengan lapangan. Ya kan? Mereka paling dekat dengan lapangan. Tanpa bayar lagi. Ya kan? Maksudnya saya nggak perlu beli tiket. Dibandingkan para penonton yang duduk di tribun, mereka paling dekat dengan lapangan. Lalu juga mereka tidak perlu lari-larian, ya kan? Duduk di bangku cadangan kan enak, nggak perlu lari-larian, nggak perlu kejar bola, nggak perlu berkeringat. Mungkin juga kaki mereka nggak perlu pada biru-biru kena tackling kaki lawan. Bahkan sambil duduk-duduk di bangku cadangan mereka bisa makan, mereka bisa minum, ya kan? Ada banyak minuman di situ, mereka santai. Mungkin sambil goyang-goyang kaki seperti itu kan. Tapi ternyata mereka gak suka, saudara. Padahal selama mereka duduk di bangku cadangan, satu hal yang penting nih, gaji mereka tidak dipotong. Mereka tetap dapat full gaji mereka. Tapi mereka tidak mau, hanya duduk di bangku cadangan. Artinya mereka tidak mau cuma duduk diem-diem aja. Terkadang bahkan kalau di sesi-sesi pertandingan, di musim itu, mereka lebih banyak di bangku cadangan. Mereka malah meminta untuk pindah, untuk ditransfer ke klub lain. Yang mungkin klubnya yaitu menggaji klub yang baru, mungkin gajinya lebih rendah dari klub di mana dia berada sekarang. Tapi itu bukan persoalan buat mereka. Nggak apa-apa, biarpun gajinya di bawah klub yang mereka digaji sebelumnya. Tapi yang penting di sesi, di musim-musim itu mereka bisa turun ke lapangan, mereka bisa melakukan sesuatu, mereka bisa main di lapangan. Jadi artinya apa? Persoalan buat mereka adalah yang penting mereka bisa berbuat sesuatu di lapangan. Nah, pada saat mereka diberikan kesempatan untuk bermain, untuk masuk di lapangan, wah, wajah mereka senangnya minta ampun. Gembira, luar biasa, semangatnya menyala-nyala. Walaupun nggak diganti-ganti main pun, babak pertama, babak kedua, wah, semangat ya. Bahkan ketika jatuh di lapangan, mereka bangun kembali, terus berlari, keringetan, ngos-ngosan. Ya kan, sampai ketika peluit terakhir ditiup, barulah mereka melepaskan semua kelelahannya di atas rumput. Sambil membayangkan seluruh rangkaian pertandingan tadi dari awal sampai habis. Secara fisik, saudara, tentunya mereka lelah. Pasti mereka lelah. Tapi secara batin mereka terpuaskan. Karena mereka telah melakukan sesuatu yang bermakna penting, yaitu kontribusi atau berpartisipasi. Itu dia. Mereka telah melakukan sesuatu. Ini menjadi penting untuk kita ingat. Harapan tidak dapat terwujud kalau tidak ada tim yang efektif. Tim yang efektif hanya dapat terjadi kalau orang yang di dalamnya mau berpartisipasi, bukan berdiam diri tanpa aksi. Maka saya berdoa
biarlah firman Tuhan ini membuat kita bergerak, membuat kita menyadari dorongan Tuhan yang ada dalam diri kita. Saya simpulkan saudara bahwa sebuah harapan hanya dapat diwujudkan bila mana kita meresponi kerinduan yang Tuhan tempatkan dalam jiwa setiap kita. Lalu itu dituangkan dalam bentuk kerjasama tim di dalamnya. Bukan berpikir apa keuntungan pribadi yang akan kita raih. Pada waktu kita melakukan ini, saya dapat apa nih? Saya dapat keuntungan apa nih? Bukan itu. Melainkan apapun yang kita kerjakan, diarahkan kepada visi, diarahkan kepada misi, dan diarahkan kepada nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya. Saudara, teamwork itu adalah sebuah keharusan di dalam gereja dan pelayanan. Tidak ada gereja yang bisa berhasil jika tidak mengedepankan yang namanya kerja sama. Nggak ada yang bisa berhasil kalau tidak mengedepankan kerja sama. Apa yang saudara bisa lakukan? Lakukanlah. Kita bersama memiliki tujuan yang Tuhan telah taruh pada setiap kita. Untuk dapat mewujudkannya, maka tentukan sikap dan ambillah langkah seperti Nehemia. Sebab kesempatan itu bukan nanti, melainkan saat ini. Catat baik saudara, kesempatan itu bukan nanti, melainkan saat ini. Bukan orang lain yang melakukannya, melainkan kitalah yang berperan bersama untuk mewujudkan sebuah harapan. Saya berdoa Roh Kudus menjamah Anda. Saya berdoa Roh Kudus memberikan pencerahan buat saudara. Saya berdoa hati Anda bergembira. Saya berdoa biar kita semuanya berapi-api, bersukacita, bergerak penuh. Karena kita tahu hidup kita terbatas di dunia ini. Ada waktu yang membatasi kita. Gak selama-lamanya kita hidup. Ada waktunya kita selesai. Tapi sebelum itu selesai, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Mari kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Doa saya memberkati Anda. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan sukacita buat setiap kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Aku percaya bahwa firman Tuhan ini tidak akan pernah berlalu. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak pernah kembali sia-sia. Tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Aku memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Di mana mereka menyaksikan acara ini. Mereka dibangkitkan. Mereka dikuatkan. Mereka disegarkan. Mereka dibuat berbahagia, bersemangat. Dan Roh Kudus menjamah setiap anak-anak Tuhan. Pengurapan Tuhan ada bersama dengan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami. Maka juga Tuhan Yesus, aku berdoa apapun mereka kerjakan juga diberkati berhasil. Dan memberkati bangsa ini juga dalam berkat Tuhan. Lawatan Tuhan atas Indonesia, pemulihan atas bangsa ini pun pasti terjadi. Rencana-rencana anak Tuhan di bulan Oktober juga diberkati. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan selama ini di bulan Oktober ini dapat berhasil, dapat terwujud, dapat tergenapi. Kemurahan dan kemuliaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan limpahkan. Maka karena itu Tuhan Yesus Kristus juga, kami juga melepaskan berkat bagi setiap teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Berkati mereka Tuhan, jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Bahkan Tuhan juga yang telah kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang terbaik, untuk memberkati. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan juga diberkati. Dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan berlimpah atas setiap tangan-tangan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami Zion Church of Christ, diberkati maju, diberkati berhasil. Setiap minggunya siaran online, terus Tuhan berkati. Dan doa kami, biarlah melalui siaran ini, menjangkau di berbagai pelosok dunia. Doaku Tuhan, melalui firman Tuhan ini, melalui pelayanan yang kami lakukan, menjangkau dan mengubahkan kehidupan orang banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan menerima, yaitu berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, mari arahkan hati. Aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang engkau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu.
Bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat menikmati hari Minggu yang diberkati, hari Minggu yang berbahagia. God bless you.